Ibu Bekasi. Terus yang kedua yang untuk Taman Safari, kalau dari sisi hukum kan peristiwanya sudah selesai, sudah SP3, ya kecuali melakukan gugatan yang lain itu hak ranahnya pengacara. Tetapi dari sisi personality, saya sudah ngajak mereka nanti Rabu depan keluarga Taman Safari bertemu dengan mereka yang merasa hilang identitas dirinya, nggak tahu nama orang tuanya, mengalami penderitaan fisikis selama dia bekerja sebagai petugas sirkus atau pegawai sirkus atau artis sirkus di OCI, dan kemudian mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Tapi saya lebih mendekatkan itu, dan insya Allah nanti ada solusi yang sifatnya personal. Kan kalau aspek normatif nggak akan selesai itu, gugat-menggugat nggak akan selesai. Ya. Yang itu perlu recovery. Kalau hukumnya biarkan tempat di Jawa Barat yang hari ini selalu menjadi idola. Berkunjung saya ke situ ngantar anak saya, nggak tahu bahwa pemain sirkus itu diambil arah yang akan diambil oleh Taman Safari terhadap peristiwa ini, kan gitu loh. Oke, sekarang Ibu tinggal di mana? Saya di Magetan. Magetan Jawa Timur, Jawa Timur. Sekarang di Jawa Timur. Iya. Sekarang tinggal di mana? Boleh balik ke sini transport dari mana? Ini dari teman sumbangan teman-teman semua. Itu nanti nama-namanya ya, nomor HP-nya bantu untuk berbagai halnya, karena bolak-balik dipanggil DPR, Iya. undang saya, kan harus pakai ongkos, itu yang selalu ada di otak saya. Nah, Ibu di mana wilayahnya? Anak Ibu yang di Cisarua. Yang di Cisarua kan ada yang meninggal. Oh, rumah anak Ibu kebanjiran setelah pembangunan di beach. Nah ya, Ibu Bekasi. Terus sampai sekarang tahu orang tuanya. Sekarang orang tuanya masih ada. Sudah meninggal. Ibu sudah berkeluarga? Tinggal di mana? Sekarang sudah punya suami di Bekasi. Sekarang bisa. Anaknya di mana sekarang? Oh, 8 tahun. Orang tuanya ada sekarang? Belum ketemu sama orang tua. Ibu sudah berkeluarga. Berhenti main sirkus. Sekarang tinggal di Bogor. KTP sudah Bogor. Tinggalnya di mana di Bogornya? Di belakang BTN. Sama Esther. Makan bisa nama bisa diganti. Jadi sosok memang menjanjikan. Jadi menurut saya Rasa cukup baik ya. Kita sungguh-sungguh membuat pengertian bahwa yang menjadi berita di akhir-akhir ini itu sebenarnya kan OCI ya, dengan personal-personal ataupun oknum-oknum yang dituduh seperti itu ya. Kami dari pihak Taman Safari sih menyayangkan itu bisa lanjut kepada Taman Safari gitu. Di Taman Safari kalau bisa dilihat sendiri ya, kita memiliki karyawan ribuan ya, dan kita selalu menjunjung tinggi ya, yang namanya HAM, kemanusiaan, hukum, kita selalu menjunjung tinggi. Bisa dicek, kami terbuka apapun itu, bahwa kami terus menjunjung tinggi apa yang Kang Deddy sampaikan pada hari ini. Saya rasa hari ini cukup jelas bahwa tim OCI ini sebenarnya sudah memulai mediasi yang sebelumnya agak stuck seperti itu ya. Ya saya harapkan dengan adanya Kang Deddy pada hari ini, ya tim pengacara hukum ex-OCI dan juga korban-korban ini bisa bertemu di suatu titik tengah untuk menjadi solusi. Mungkin itu aja ya kalau dari saya ya. Duduk bareng akan dilakukan kapan sih Pak kira-kira? Kalau dari pertemuan hari ini, pada intinya adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mempertemukan, karena dengan pertemuan hari ini menjadi clear bahwa kita tidak bicara persoalan hukum. Itu clear yang pertama.
Dan hari ini juga dipertegas bahwa karena kalau kita bicara hukum, OCI itu nggak perlu bertanggung jawab. Mohon maaf, Taman Safari itu nggak ada yang harus dipertanggungjawabkan oleh Taman Safari. Karena Taman Safari clear secara hukum adalah bukan pihak yang harus bertanggung jawab. Itu clear hari ini. Jadi Taman Safari clear. Taman Safari adalah perusahaan yang clear benar posisi secara hukum. Maka hari ini tadi Pak Gubernur ingin berbicara tentang kita bicara aspek kemanusiaan saja, bukan bicara aspek hukum. Karena secara hukum Taman Safari tidak bersalah. Itu clear yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga dihadiri oleh OCI dan OCI menegaskan bahwa teman-teman yang para korban adalah karyawannya OCI. Dari situ clear, sebenarnya secara hukum yang bertanggung jawab adalah OCI. Ya. Poin ketiga adalah, dan rupanya OCI pun sudah pernah membicarakan dengan teman-teman para korban. Dan kita, Taman Safari sangat mendukung, biar itu bisa segera selesai, demi hukum gitu ya demi kemanusiaan gitu ya, karena secara hukum Taman Safari tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita sepakat Bang soal itu, tapi kan ini PKP-nya atau kejadiannya kan ada di sekitaran Taman Safari. Ya. Nah, pengawasannya nanti ke depannya seperti apa? Apakah ini juga akan dievaluasi seperti itu? Ya, secara hukum itu bicara begini, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Tidak mungkin kita meminta pertanggungjawaban pada orang yang tidak melakukan. Itu yang pertama. Yang melakukan siapa gitu ya? Pertama, kita tidak tahu persisnya kan, karena belum ada putusan pengadilan. Tapi dari pembicaraan itu bahwa mereka adalah karyawannya OCI, maka yang bertanggung jawab adalah OCI. Dan Taman Safari hanyalah menjadi tempat di mana mereka berada. Sehingga secara hukum sederhana, kalau ada orang nyewa rumah saya, itu kalau mereka berbuat salah, apakah saya harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka? Kan secara hukum tidak. Dari situ clear, Taman Safari secara hukum tidak ada tanggung jawabnya. Tapi maka Kang Deddy itu menegaskan, ayo kita bicara kemanusiaan saja, bukan bicara tanggung jawab. Secara kemanusiaan apa yang akan dilakukan? Apa mungkin bantuan atau apa gitu? Karena kemanusiaan, jadi kita tidak bicara tentang besar kecilnya, nanti kita bicarakan baik-baik, gitu ya. Karena bicara kemanusiaan kan bicara ya kita sama-sama sepakat, kita nggak perlu saling merasa benar, merasa salah, siapa yang bertanggung dan sebagainya gitu kan. Ini murni kemanusiaan dari pribadi beliau, bukan atas nama PT. Artinya Taman Safari akan memberikan perhatian kepada ex-OCI itu? Bukan Taman Safarinya, tapi pribadi orang gitu ya, yang ya kayak beliau nih secara pribadi akan berkontribusi lah gitu ya untuk bagaimana OCI itu bertanggung jawab. Kedepannya akan seperti apa pengawasannya? Mungkin hal-hal serupa biar tidak terjadi gitu. Di minggu lalu kami sudah mengirimkan surat ya ke Komnas HAM sebenarnya untuk mereview operation seluruh Taman Safari Group, dan kami siap ya untuk direview oleh Komnas HAM, dan apabila ada rekomendasi terkait HAM ya kami akan siap untuk mengikutinya. Tapi kami terbuka, selalu terbuka apapun itu. Kami ingin menegaskan bahwa Taman Safari selalu mengedepankan hukum, apalagi hak asasi manusia, pasti. Siap diaudit berarti ya? Siap. Status kepegawaian tadi katanya belum diangkat-angkat, udah bertahun-tahun, itu gimana responnya? Itu oleh OCI, bukan untuk Taman Safari. Taman Safari jelas ya. Status pekerja Taman Safari jelas. Data terkait OCI ini terkait tingkat kunjungan ke Taman Safari bagaimana? Ya oleh karena kasus OCI ini ya cukup terdampak. Penurunannya berapa Pak? Ya sekarang sudah cukup besar lah. Saya tidak bisa membuka ya karena ini kami perusahaan tertutup ya. Persentase mungkin? Ya, ini bukan forumnya ya. Jadi saya rasa sangat-sangat terdampak. Pasti teman-teman juga lihat ya dari sisi hashtag dan sebagainya sangat-sangat terdampak. Apalagi kerjasama antar perusahaan dan lainnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.